Zara. Wah, Zara. Yang mana? Sorry. Zahra. Banyak. Kalau saya sebutin, Ya, benar-benar. janganlah. Nanti. Oke. Mungkin nanti bisa menampakkan wujudnya ya Zara. So say hi to Zara. Tapi juga tanpa bermaksud tidak apa. Ya saya juga mau menyapa buat teman-teman yang lain ya, baik itu alumni maupun yang baru-baru. So yeah, welcome to this mini class. We welcome everyone, right? Yeah, sure. Oke, kalau gitu langsung mulai aja, Coach Fiska. Gitu. Coach Henry, boleh saya satu hal? Tadi saya lupa. Sip. Ini virtual kan ya, kita nggak bisa ngelihat teman-teman, tapi nanti di akhir kita akan ada foto sesi foto ya. Nanti sama saya akan fotoin gitu, supaya seru-seruan aja biar kita bisa lihat nih audiens kita ya, Coach Henry. Betul. Itu aja, udah Coach. Oke, thank you Coach Fiska. Diminta ya waktunya, terima kasih untuk openingnya. Oke, so teman-teman kalau gitu kita akan mulai aja ya. Izin share screen ya, Coach Fiska dan operator. Oke. Sudah bisa share screen? Iya, bisa. Sebentar, masih proses. Oke. Gimana? Sudah terlihat di layar? Still loading. Ya, udah. Still loading? Oke, cool. Oke, sebentar saya perbesar dulu maksudnya. Oke. Iya. Tadi untuk house rules sudah ya disampaikan sama Coach Fiska. Oke. Mudah-mudahan teman-teman jelas ya tentang house rules-nya tadi. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. The host is spotlight. Oke, cool. Ya, jadi seperti yang teman-teman sudah tahu mungkin jauh ya sebelum daftar juga sudah melihat judul dari mini kelas ini tuh Put Phrasal Verbs into Practice. Nah, apa sih? Nah, sebelum saya mulai mini kelasnya, baiknya saya jelasin dulu dan ngasih tahu ke teman-teman dulu apa sih yang bakal teman-teman dapatkan insya Allah dalam 90 menit ya, Coach Fiska, kurang lebih 90 menit ke depan. Oke, put phrasal verbs into practice, atau kalau kita artikan ya, berarti mempraktikkan phrasal verb. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman di sini sudah ada yang tahu ya tentang phrasal verb. And by the way, kalau teman-teman mau supaya kita bisa agak interaksi ya, Coach Fiska juga, mungkin bebas aja bisa ketikan jawaban di kolom chat, betul ya, bisa seperti itu. Jadi supaya nggak kerasa kayak ngomong sendiri juga, so mungkin bisa sambil dijawab. Iya. Saya mau sepi ya soalnya. Iya, soalnya sepi. Jadi kayak ngomong di depan cermin. Okay. Kita nggak biasa ya dengan kesepian. Iya, kesepian. Betul. Apalagi kalau di speaking kan rame ya. Oh iya, saya juga lupa menyebutkan. Siap. Oh, tadi Coach Fiska sudah menyebutkan ya, mungkin kalau tentang diri saya yang teman-teman perlu tahu ya hanya itu ya. Saya Andri dan salah satu coach speaking ya, barengan Coach Fiska juga, barengan Coach Randi juga kalau ada yang pasti ya, siapa yang tidak kenal Coach Randi kalau untuk alumni, dan juga Coach Fadli atau Oces pastinya. Oke. Jadi saya jelasin dulu ya, put phrasal verbs into practice. Jadi saya akan sharing ya judulnya, kalau boleh dibilang bukan mengajarkan ya, karena saya juga yakin apa yang saya akan sampaikan dalam mini kelas ini mungkin belum sesempurna itu ya teman-teman, jadi mohon pengertiannya dan maklumnya. Jadi kalau misalnya barangkali ada rekan-rekan di sini yang juga sudah mengetahui lebih dulu tentang phrasal verbs, nggak perlu sungkan ya untuk berbagi, boleh kan ya seperti itu Coach Fiska. Jadi nggak masalah gitu, kita sharing aja, karena saya juga rasa phrasal verb ini bukan sesuatu hal yang baru banget. Kalaupun memang baru banget, well, this will be the good opportunity for you for taking this mini class. Tapi buat beberapa yang lain mungkin ini hanya penyegaran aja kali ya. Saya pengen tahu, saya udah sering nih baca tentang phrasal verb atau nonton video di YouTube tentang phrasal verbs, tapi pengen tahu bagaimana sih misalnya saya, Coach Andri, atau secara kampung Inggris IPLC merangkumnya seperti apa atau mempresentasikannya seperti apa ya, pastinya nggak akan terlalu berbeda ya dari apa yang sudah teman-teman bahas. Nah, Coach, bahasanya apa nih? Kalau di kelas kan English ya, full English. Untuk ya FYI untuk teman-teman. FYI. Okay. Iya. Kalau sekarang gimana Coach? Campur sari atau gimana? Campur sari. Oke. Teman-teman maunya gimana? Mau full English atau full Zimbabwe? Soalnya ada Zimbabwe kan tadi, agak repot juga. Mudah-mudahan dia bisa memahami ya bahasa kita, Coach Fiska. Oke, mungkin sepertinya
ya 80% bahasa Indonesia mungkin ya, supaya bisa lebih mudah dipahami. Ya, soalnya phrasal verb ini juga nanti ada bahasan grammarnya juga ya, kayaknya bakal lumayan challenging kalau harus dijelaskan. Ya maksudnya mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan atau mendiskriminasi teman-teman, tapi baiknya mungkin disampaikan dengan full Indonesia aja. Tapi kalau sedikit-sedikit, nanti kan kita juga ada practice walaupun ya ada practice. Nah itu yang saya mau jelasin. Practice-nya of course ya in English. Of course in English ya. Karena ini bukan kelas terjemahan. Oke, karena judulnya put phrasal verbs into practice, berarti tadi sudah terjawab ya Coach Fiska. Jadi mini kelas ini disampaikan ya 80% bahasa Inggris ya, kalaupun ada bahasa Indonesia. Jadi mungkin sedikit-sedikit ada bahasa Inggris. Oke. Karena judulnya put phrasal verbs into practice, pasti teman-teman berekspektasi, wah berarti praktek ada kata praktisnya. Apakah iya kita langsung mempraktekkan? Tentu saja tidak langsung setelah pembukaan ini saya langsung mulai dengan praktis, tapi pastinya saya akan lagi-lagi ya penyegaran dulu, kita make agreement dulu kayak apa sih yang kita tahu tentang phrasal verb. Nah, kalau udah tahu apa tuh phrasal verb, baru nanti kita coba latihan ya. Kira-kira teman-teman bisa nggak nih membuat sentence ya dalam bahasa Inggris dengan menggunakan phrasal verb yang baik dan benar sesuai dalilnya. Oke, nggak salah ya kalau saya sebutkan kata dalil atau grammarnya. Oke, kalau gitu saya mulai aja. Kita akan mulai dulu dengan what is a phrasal verb ya. Oke. Mungkin saya yakin mayoritas teman-teman sudah sering mendengar apa itu phrasal verb, tapi mungkin saya akan jelaskan dulu apa sih itu phrasal verb. Nah, untuk mendefinisikan phrasal verb itu sendiri ya, mungkin saya akan keluarkan dulu. Nah ini frameworknya seperti ini. Tapi kalau saya harus definisikan, jadi apa sih phrasal verb? Phrasal verb itu kita bicaranya secara strukturnya ya teman-teman. Jadi dia tuh adalah gabungan sebetulnya ya. It's a group of words ya. Group of words ini terdiri dari apa? Nah ini dia tuh terdiri dari verb dan particles. Nah pasti langsung pusing nih. Wah apa itu particles? Kok kayak teknis banget gitu. Tapi teman-teman jangan jadi pusing ya atau jangan bingung karena pastinya membahas phrasal verb ini juga nggak bisa ya tanpa dibahas aspek grammarnya. Tapi kalau ketemu istilah-istilah yang menurut teman-teman tidak familiar, ya cukup pahami apa sih itu particles. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung apa itu particles, nah particles ini bisa dibagi menjadi dua. Nah, ada yang verbnya itu digabung dengan adverb, ada juga preposition. Lagi-lagi, coach, saya juga nggak tahu apa itu adverb dan preposition. Nah, di sini juga jangan jadi bingung ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah belajar basic grammar mungkin sudah terbiasa dengan istilah adverb, preposition. Ya kalau kebetulan Coach Kiki ya kemarin kalau nggak salah Coach Fiska sudah membahas part of speech. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Nyambung ya sebenarnya. Nyambung. Lumayan. Walaupun sambungin aja. Disambung-sambungin aja. Nah tapi nggak apa-apa ya teman-teman kalau merasa phrasal verb ini hal baru dan memang merasa kayaknya saya belum di sini deh gitu ya, mungkin masih kejauhan, nggak apa-apa, minimal kan tahu dulu gitu, nggak masalah gitu. Nanti hal yang ketinggalannya bisa dikejar gitu. Kebetulan seri mini kelas kita juga lumayan banyak ya topiknya, Coach, baik itu yang fokusnya secara grammar ataupun speaking, nanti teman-teman boleh cek. Nah kebetulan kemarin tuh Coach Kiki ngebahas tentang part of speech. Kalau pengen tahu dulu tentang apa itu part of speech, nanti mungkin selepas mini kelas ini bisa ditonton. Tapi saya nggak akan jelaskan terlalu detail ya tentang tentang part of speech. Intinya adalah kosakata gitu ya teman-teman. Tadi juga kita sudah menyebutkan verb kan, ada verb, ada adverb, ada preposition. Itu tuh pada intinya adalah kosakata gitu. Kosakata dalam bahasa Inggris yang mempunyai fungsinya tersendiri, begitu kan? Jadi kalau secara singkat part of speech itu apa? Ya dia tuh adalah pengelasan kata ya, kosakata. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris, teman-teman, sebagaimana bahasa lainnya, ya kita nggak cukup hanya tahu kosakatanya aja, misalnya table, chair, cook, play. Itu udah English vocabulary kan, tapi dalam penggunaannya penting buat tahu apa sih kelas katanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Adverb sendiri itu kata keterangan ya, teman-teman. Dan preposition itu bisa diartikan kata depan atau kata perangkai. Nah,
masih bingung jadinya phrasal verb tuh yang kayak gimana? Nah ini saya akan munculkan. Singkatnya dulu ya teman-teman, nanti kita belum terlalu bahas detail dulu. Wah ini meaningnya apa? Nah nanti tenang aja. Nah ini pengantar dulu aja. Jadi phrasal verb tuh yang kayak gini pasti teman-teman familiar kan? Ada hang up, ada go out, ada go together, ada get away. Nah kalau kita pengen tahu dulu nih yang tadi dimaksud dengan definisi phrasal verb itu adalah verb plus particles, yang particlesnya bisa jadi dalam bentuk adverb atau preposition. Nah ini hang, go, ya ini juga go dan get itu verbnya ya, itu kata kerjanya kita tahu ya. Terus mana particlesnya? Ya berarti kata keduanya up, out, together, dan away. Kalau kita perlu tahu sedetail itu, saya pengen tahu mana yang pakai adverb, mana yang pakai preposition. Nah ini contohnya, misalnya kata up, dia tuh kelas katanya preposition, walaupun dalam kondisi tertentu dia juga bisa menjadi adverb sih sebenarnya. Tapi dalam hal ini kita sebut preposisi juga, atau preposition ya maaf. Terus out juga preposition. Nah kalau yang particlesnya dalam bentuk adverb tuh yang seperti apa coach? Nah we have together ya, together bersama-sama. Nah itu adverb dan juga away ya juga adverb. Nah to begin with itu dulu tentang phrasal verb. Kita kenali dulu karakteristik bentuknya seperti apa. Tapi teman-teman kalau kita lagi ya, when we put the phrasal verbs into practice, nggak bisa nih kita memahami si phrasal verb ini kata per kata. Nah itu nanti konteksnya dalam meaning. Hati-hati ya, hang up. Apa tuh artinya? Ada yang tahu nggak hang up kalau kita artikan kata per kata? Hang itu gantung ya, gantung. Up digantung. Itu iya digantung, di up itu di atas ya, di atas kan atau gantung di atas. Wah ini konteksnya dalam maaf committing suicide kah, bunuh diri gitu mas misalnya. Wah enggak kayak gitu. Tiba-tiba ya. Suram gitu ya? Iya tiba-tiba suram, dark banget gitu. Takutnya salah. Nah tidak seperti itu. Nanti akan dijelaskan kenapa sih artinya nggak bisa dipahami kata per kata. Ya pasti teman-teman tahu lah ya hang up ya. Ya please hang up the phone misalnya. Walaupun artinya tutup telepon ya, gitu ya. Pokoknya seperti itu. Nah, kok kenapa jadi tiba-tiba tutup artinya? Nanti ada bagiannya kita bahas di meaning. Tapi sekarang saya harap teman-teman paham dulu ya, by definition apa itu phrasal verb, oke? Berarti ya. Kayak phrasal verb itu ketika ada verb sama ketika ada satu kata lain gitu ya. Betul. Entah itu adverb atau preposition. Iya. Gitu. Kadang-kala juga bisa gitu, jadi keduanya ya teman-teman. Misalnya nantilah ada contohnya. Jadi bisa juga ada adverb dan preposition dalam. Jadi ada 3 gabungan kata gitu. Itu gimana contohnya sih? Nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan ada contoh yang seperti itu. Oke, saya harap saya bisa lanjut ke slide berikutnya. Because that's it ya, the definition of phrasal verb. Oke, let's continue. Nah, sekarang setelah kita paham karakteristik dari phrasal verb itu ya teman-teman, bahwa dia itu adalah verb dan particles, udah. Apakah cukup cuman memahami phrasal verb dari situ aja? Ternyata enggak. Nah ini juga yang menjadi banyak pertanyaan dan mungkin juga menjadi salah satu alasan atau juga mungkin alasan utama teman-teman join ya mini kelas ini. Karena saya tahu sih definisinya phrasal verb itu ya verb plus particles gitu ya. Kalau nggak adverb ya preposition. Tapi saya bingung ketika harus menggunakannya. That's why we try to put it into practice. Tapi sebelum jauh kita mempraktekkan phrasal verb, nah ini loh saya bahasakannya scope ya. Apa tuh scope? Ruang lingkup ya atau cakupan ya. Jadi supaya teman-teman nggak bingung nih. Jadi sebetulnya phrasal verb yang Coach Andri mau jelasin ini tuh digunakan untuk apa sih? Pasti banyak yang bertanya-tanya, Coach, phrasal verb ini sebetulnya lebih kepake untuk apa sih kalau di bahasa Inggris? Maksudnya secara skill ya, apakah lebih kepake di writing, apakah lebih kepake ke speaking, atau mungkin keduanya? Nah, mungkin saya jawab dulu di situ ya. Phrasal verb itu sendiri sebetulnya yang teman-teman harus tahu ya sebelum kita lebih jauh, dia itu sebetulnya informal English words ya. Jadi kalau boleh dibilang dia lebih sering kepake di mana? Dia lebih sering kepake di speaking ya. Karena dalam beberapa kasus dan dari beberapa sumber yang saya baca, justru phrasal verb ini perlu dihindari dalam penulisan ya. Tapi penulisan yang seperti apa dulu? Ya kalau misalnya kita cuma bikin caption atau status, that's okay. Tapi kalau dalam penulisan karya ilmiah atau academic writing, saya baca ya kita
diminta untuk tidak menggunakan phrasal verb ya, karena sifatnya itu informal. Jadi dia lebih sering kita temukan pada speaking juga. Makanya kita sering dengar kan kata-kata get away misalnya, ya kan? Get away, atau misalnya kata lain seperti come on. Itu gampang banget kan, kayak sering banget kita sampaikan come on. Itu aja udah phrasal verb. Tapi itu kan sangat speaking ya. Jadi phrasal verb itu bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi itu untuk menjawab dulu kira-kira si phrasal verb itu lebih kepake di writing atau kepake di speaking. Umumnya speaking, terutama ketika kondisinya informal speaking ya. Tapi kalau writing itu tidak terlalu disarankan untuk digunakan pada academic writing atau penulisan akademis. Kayak gitu ya teman-teman. Misalnya nih ada yang mau persiapan tes IELTS ya, kan ada tuh sesi writingnya. Itu salah satu rules-nya, requirement-nya ya minimalisir penggunaan phrasal verb karena tidak akademis. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk mempelajarinya ya, untuk kita mempelajari phrasal verb ini dan sebelum kita praktikkan, kita mesti tahu phrasal verb ini dari dua scope, teman-teman. Ya, pertama itu grammar dan kedua meaning. Kalau teman-teman tanya, coach, tapi saya tuh paling males banget kalau harus udah dealing dengan grammar. Bisa nggak sih saya tinggal pakai phrasal verb aja tanpa harus mempertimbangkan grammarnya? Gimana tuh Coach Fiska menurut pengalaman Coach Fiska kalau misalnya ya dalam mempraktikkan bahasa Inggris? Udah alergi duluan gitu kali ya. Alergi kalau duluan. Misalnya kita ngomongin grammarnya ya kayak coach, that's why we are here gitu, nggak mau ngomongin grammar. Tapi ya gimana ya? Kan kalian juga pengen ngobrol yang betul ya. Jadi kadang grammarnya juga harus harus dipertimbangkan gitu. Harus dipertimbangkan. Nggak bisa kita yang penting cus tapi grammarnya all over the place gitu. Kan nggak bisa gitu juga. Iya, betul sekali itu teman-teman. Jadi ya suka nggak suka tetap aja sih ada bahasan grammar yang harus teman-teman patuhi ya ketika menggunakan phrasal verb. Kenapa seperti itu? Soalnya phrasal verb ya, kita ambil lagi, kita harus memperlakukan phrasal verb ini sebagaimana kelas katanya. Sebenarnya kalau kita bicara kelas katanya apa sih phrasal verb? Ya kata kerja kan intinya, kata kerja juga. Cuman dia kata kerja yang bergabung dengan kata yang lain gitu. Jadi kita harus memperlakukan si phrasal verb ini persis banget sebagaimana kita memperlakukan kata kerja yang lain. Maksudnya teman-teman pasti tahu lah ya, kata kerja itu kan misalnya go aja, nggak bisa kan selamanya kita menggunakan kata go terus gitu. Pasti ada aspek tensesnya, bener nggak? Ya kan? Kita kadang harus bilang went, kadang harus bilang gone, dan itu kan tergantung dari aspek waktunya. Nah, begitu juga dengan phrasal verb, teman-teman. Jadi kita nggak bisa hindari tuh phrasal verb penggunaannya cukup seperti itu aja. Nah, cuman nggak akan terlalu seluas itu sih sebetulnya, teman-teman. Karena kalau fokusnya di phrasal verb, ada 3 cakupan grammar yang harus teman-teman patuhi ya di sini. Kalau sekali lagi teman-teman merasa wah ini termnya atau istilahnya saya asing gitu, nggak usah khawatir ya, nanti ya bakal kita bahas satu persatu. Jadi apa aja nih? Jadi grammar ini nanti kita akan bahas. Phrasal verb itu ada yang transitif, ada yang intransitif. Kalau yang mungkin udah familiar nih sama bahasan grammar, mungkin tahu apa itu transitif, intransitif. Tapi kalaupun enggak, nanti akan dibahas. Nah, kedua itu phrasal verb juga bisa separable dan bisa juga inseparable. Wah, apa nih maksudnya? Bisa dipisahkan dan tidak dipisahkan. Wah, jadi kesannya ada phrasal verb yang berjodoh dan tidak berjodoh ya, Coach Fiska. Wah, seperti itu kurang lebih. Oke. Ya, nanti kita akan ketemu yang kasus seperti itu ya. Dan juga yang tadi saya sebutkan ya, tenses. Kalau udah ngomongin tenses ya ngomongin bentuknya. Apakah dia harus pakai ed, apakah dia harus pakai akhiran s atau es, apakah dia harus pakai akhiran ing. Nah, yang kayak gitu yang harus teman-teman tahu, karena sekali lagi phrasal verb tetaplah dia tuh verb gitu. Jadi we have to treat it as a verb gitu ya. Jadi harus ada aturannya gitu. Berbeda kalau misalnya kata benda ya, ataupun kata sifat yang seringkali ada sih perubahan bentuknya. Kalau di kata benda kan ada yang bentuk singular, bentuk plural. Jadi ada yang pakai akhiran s atau s sama ya. Jadi ya itulah, tapi itu hal yang insya Allah mudah-mudahan sih nggak terlalu merepotkan teman-teman ya. Nah, itu cakupan grammarnya kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Berikutnya, itu meaning ya. Nanti ada multiple meanings
ada juga idiomatic meaning. Nah, tadi kan kita udah singgung di awal ya, ada phrasal verb hang up, tapi artinya bukan menggantung ke atas. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan dibahas di meaning. Ternyata si phrasal verb ini punya makna yang banyak, ya, nggak cuma satu makna. Dan kedua, maknanya juga idiomatic. Nah, apa nih idiomatic? Nanti juga akan dibahas. Nah, jadi ini yang akan kita bahas dulu. Nah, setelah udah kebahas semua, baru kita akan coba praktikan. Oke? I hope you guys are ready, so let me continue. Nah, kita mulai dulu dengan memahami apa itu phrasal verb yang transitive dan apa itu phrasal verb yang intransitive. Singkatnya ya, teman-teman, transitive is a verb that needs an object. Paham? Ya, jadi transitive itu kata kerja yang membutuhkan objek gitu loh. Misalnya, I play apa misalnya? I play apa ya? Among Us misalnya, lagi sering kan Among Us. Nah, Among Us itu kan objeknya. Jadi kata kerja play itu kan transitive. Kurang lebih seperti itu ya. Intransitive berarti kebalikannya ya, a verb that needs no object. Contohnya, I sleep. Beres kan? Yeah. Saya tidur case gitu. Closed. Kalaupun iya, case closed. Kalaupun mau dibilang I sleep on the bed, ya pastilah tidur itu. Tapi bisa aja dimanapun ya tidur. Tapi apakah on the bednya itu jadi objek? No, itu keterangan ya, keterangan tempat. Jadi di mana kita tidurnya. Dan banyak lagi kata kerja yang teman-teman harus tahu, transitif dan intransitif. Gimana sih cara memahami kata kerja yang transitif dan intransitif? Pahami aja, apakah si kata kerja itu membutuhkan objek nggak? Ya, untuk tindakan yang dilakukan itu membutuhkan objek nggak? Kalau enggak, ya udah berarti dia intransitif. Nggak terlalu panjang lebar ya teman-teman, kurang lebih seperti itu aja. Nah, let's put it into practice, oke? Siap-siap nih kolom chatnya, karena saya munculin dulu deh. Oke, sekarang saya akan munculkan, this is example ya, phrasal verbs with put. Nah, coba teman-teman, di sini ada 3 statement. Ya, pertama, the meeting has been blah 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 for a week. Terus yang kedua, I don't know how he blah blah blah, they're constant complaining. And the third one is we blah 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 at a small hotel for the night. Ya, bentar ya, jangan pusing dulu. Di sebelahnya itu ada 3 phrasal verb yang sama-sama mempunyai kata kerja utamanya put. Ada put up, ada put up with, ada put off. Nah, pengen tahu nih, kira-kira teman-teman bisa nggak jawab kira-kira statement pertama, kedua, dan ketiga harus pakai phrasal verb put yang mana? Coba. Apakah sudah ada yang menjawab, Coach Fiska? Belum. Sebentar, karena kolom chatnya belum muncul. Coba teman-teman nih ya, yang pertama itu apa tuh? Put up with, or put off? Obviously kita belum ngomongin apa itu artinya ya. Iya, kita belum ngomongin artinya, tapi nanti akan dimunculkan. Just give it a try. Thank you Liza tuh Liza. Oh iya, Liza dikirimnya ke everyone ya, jangan privately. Jadi biar orang tahu. Iya teman-teman. Oke, thanks Liza. Put up. Lihat. Ada yang put off, ada yang put off. Put off. Oke, bentar ya, supaya lebih jelas. Kita bahas dulu yang pertama kali ya, Coach Fiska. The meeting has been blah 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 for a week. Ini jawabannya yang mana dulu nih buat yang statement pertama? Ada yang jawab nggak? Kira-kira. Tadi. Kita yang pertama dulu. Atau kalau boleh teman-teman langsung nomor 1, 2, 3 langsung sama jawabannya diketikkan gitu. Ada nggak Coach Fiska? Kayaknya kebanyakan ngerjain yang nomor 1 dulu ya guys. Oh, nomor 1 dulu. Satu-satu aja kayaknya Coach. Kita nomor 1 dulu nih guys. The meeting has been blah 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 for a week. Is it put up, what's that? Put up with, atau put off? Kira-kira yang mana ya? Yang mana nih kira-kira? Ada yang bermacam-macam sih. Ada yang bilang put up with sama put off. Apa sih sebetulnya jawabannya Coach? Langsung aja kita cek ya, kira-kira yang mana ya? Ternyata jawabannya yang put off, teman-teman. Ya, dan kenapa put off? Apakah kita tebak-tebakan aja? Enggak put juga off. Ya. Pastinya ada makna tertentunya. Nah, kita munculkan dulu. Kenapa harus put off? Nah, karena put off itu memiliki arti to decide or arrange to delay an event or activity until a later time or date. Nah, atau kalau di bahasa Indonesia kan kita artikan saja put off itu menunda, betul Coach Fiska. Jadi the meeting has been put off for a week. Ya tuh ya ketemu. Nah, kita belum bahas nih transitif intransitifnya. Nanti setelah statement kedua dan ketiga juga dibahas ya. Menurut ada yang sudah jawab Coach Fiska? Yang kedua, I don't know how he blah 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 they're constantly complaining. Ada yang bilang put up with, katanya put up with.
Put up with. I think the Kebanyakan put up majority with, of students here think it's put up with. I think that's correct. Oke, Yes. sudah dimunculkan ya, nggak apa-apa. Ya, betul banget. So, yang kedua itu, I don't know how he put up with their constant complaining. Tapi tar dulu, artinya apa nih put up with? Nah, artinya tuh to accept or continue to, to accept ya, an unpleasant situation or experience katanya. Jadi, I don't know how he put up with their constant complaining. Saya tidak tahu gimana sih dia bisa tahan sama keluhan terus-menerus dari orang-orang itu. Jadi, put up with, menahan ya. Menahan apa? Maksudnya menahan suatu situasi ya yang, iya gitu. Misalnya ada situasi yang nggak enak banget buat kita gitu ya. So, ketika kita bilang, I can't put up with that. Saya udah nggak tahan lagi gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih. Oke, dan pastinya last but not least ya, jawabannya yang terakhir itu adalah put up. Ya, we put up at a small hotel for the night. Ini nggak kebayang banget ya, kenapa? Kenapa artinya put up? Ada yang bisa tebak? Nah, langsung aja kalau gitu. Put up artinya? Iya, ternyata put up di situ artinya to stay somewhere for the night. Atau dalam bahasa Indonesia, nginep. Betul, menginap. Nah, gitu. Nah, udah kebayangkan? Nggak kebayangkan unpredictable meaningnya, tapi soal meaning nanti ya. Sekarang kita bahas dulu transitive, intransitive yang tadi. Ingat, transitive itu diikuti objek, intransitive itu tidak diikuti objek. Menurut teman-teman, the meeting has been put off for a week. Kita fokus hanya statement yang ada di situ ya. Walaupun mungkin dalam definisi lebih panjangnya bisa aja kadang-kadang beberapa phrasal verb itu fleksibel, ada yang transitif, bisa juga intransitif. Tapi kita fokus sama yang ada di statement aja. Menurut teman-teman, put off di situ transitif atau intransitif kalau dari statementnya kira-kira? Perlu ada atau enggak? Iya. Objek perlu ya? Objek nggak? Atau bisa langsung dilihat di situ menurut teman-teman dia diikuti objek kah? Misalnya for a week, is that an object? Ada yang jawab? Belum ada yang jawab. Ya? Udah ada. Liza Timi says it's intransitive. It's intransitive. Oke, langsung aja ya kita reveal. Oke, intransitive, betul. Ya, karena for a week-nya itu bukan objek. Ya, thank you for answering that. Terus yang kedua, I don't know how he put up with their constant complaint. Nah, kalau yang ini what about the second one, guys? Iya, kalau yang kedua gimana? Transitive, kata Zahra. Transitive, kata Zahra. Oke. Coba, let's see. Karena kita bisa tahu dari mana dia transitive, their constant complaining-nya itu adalah objek, ya. Coba deh, coach, kalau misalnya nggak pakai objek, jadi gimana? I don't know how he put up with. I don't know how he put up with. With what, right? Masih, yeah, right. The question would be, with what? Ya, kayak ngegantung, betul. Yang terakhir kayaknya gampang ya. We put up at a small hotel for the night. Transitive or intransitive, guys? I think it's Nggak ada. Liza said it's intransitive. It's intransitive. Oke, betul ya. Intransitive. Nah, kayak gitu. Wah, keren nih Liza and Zahra. Iya. Oke. Yang lainnya ayo. Yang lainnya bingung nih, kira-kira yang lainnya masih bingung. Masih bingung gitu ya, teman-teman. Oke, tapi intinya gitu, teman-teman. Beberapa phrasal verb itu sekali lagi harus kita tahu dulu apakah dia bisa diikuti objek atau tidak. Nah, cara kita tahunya tadi ya, sebetulnya simple dengan ngecek dulu di kamus deh. Dengan kita melihat, biasanya di kamus itu bukan cuma kita cari arti katanya, tapi juga suka banyak kan contoh-contoh kalimatnya, examples in sentences. Nah, teman-teman bisa lihat dari sana apakah si kata tersebut diikuti objek atau tidak. Nah, kalau diikuti objek kan contohnya kayak put up with ini, put up with apa gitu. Atau pertanyakan sama teman-teman kalau dia ngegantung nggak maknanya, maksudnya kayak tadi ya, kayak misalnya put up with, udah aja titik, itu kan kayak masih ngegantung maknanya. Jadi pasti dia membutuhkan objek. Nah, ini baru menggunakan 3 phrasal verb aja yang menggunakan kata kerja utama put. Jadi perlakukan hal yang sama dengan yang lainnya ya, teman-teman. Oke. Tapi saya rasa itu aja ya, Coach Fiska, dan buat teman-teman yang lain untuk bahasan transitif, intransitif ya. Saya harap saya bisa lanjut. Oke. Nah, sekarang kita ngomong ini separable, inseparable yang tadi soal yang bisa dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Apakah ini cinta sejati atau bukan gitu kali ya? Mungkin seperti itu. Oke, kita biasanya lihat students tuh harus dikasih pengibaratan gitu ya, Coach ya? Analogi ya, analogi. Oke, siap. Dengerin nih, guys. Nah, statement pertama bunyinya kayak gini. Dori gave Kelly the answer of his homework, but
asked her to change it up a bit so that it won't be too obvious if she copied his. Nah, terus yang kedua bunyinya kayak gini. Menggunakan phrasal verb yang sama ya. Change up. Yang artinya tuh masih ada maksud nyambungnya gitu ya. To change something especially in order to improve it. Itu artinya. Nah, kita bacakan dulu yang kedua. If I had changed up the report, my supervisor would have approved it. Ya. Nah, apa sih maksudnya separable, inseparable? Nah, kalau yang separable, si phrasal verb-nya itu, teman-teman, biasanya digunakan untuk phrasal verb yang transitif ya. Dan dia itu diikuti objek. Nah, objeknya itu bisa ditaruh di tengah-tengah kayak gini nih. Nah, di sini tuh objeknya tuh it. Dan it ini kan pronoun ya, atau kata ganti. Untuk menggantikan kata apa? Homework. Nah, jadi dia bisa ditaruh di tengah-tengah kayak gini. Tapi juga dia bisa juga kayak gini. Misalnya, if I had changed up the report, my supervisor would have approved it. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi beberapa phrasal verb ada juga yang fleksibel ya. Dia bisa separable, bisa juga inseparable. Kayak gitu. Nah, sekarang kita liatin dulu yang inseparable itu seperti apa. Ya. Nah, ini contohnya. Yang tidak bisa dipisahkan ya. Yang tidak bisa dipisahkan, betul ya. Lucy asked me to look her bike after while she was in town. Terus contoh yang kedua, sama-sama menggunakan look after ya. Jerry was paid $34.7 for looking after his neighbor's dog. Menurut teman-teman, apakah dua-duanya berterima atau cuma salah satu? Kira-kira. Salah satu deh kayaknya. Salah satu ya. Nah, ternyata ada yang salah di sini, yaitu yang pertama. Itu salah. Jadi nggak bisa look her bike after, teman-teman. Itulah kenapa disebut inseparable. Jadi objeknya yang her bike itu mesti tetap ditaruh di belakangnya. Ya, kayak gini. Look after his neighbor's dog. Nah, itu ya. Kita ambilnya salah satu contoh aja ya, teman-teman. Dua contoh maksudnya dari phrasal verb change up dan look after. Nanti kita bakal ketemu kasus yang lain mungkin. Nah, mudah-mudahan paham apa yang dimaksud separable dan inseparable ya. Oke? Lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, berikutnya masih dalam grammar itu ya tenses. Jadi kita tadi di awal saya juga sudah menyebutkan harus ngikutin bentuk kata kerjanya. Ini juga teman-teman kalau bisa bantu jawab, dijawab ya. Menurut ini menggunakan phrasal verb yang sama, fall for, tapi dari 3 statement yang berbeda nih. Misalnya yang pertama, she's always been nice to me. I think I. Nah, kira-kira yang mana yang harus ditaruh di sana? Apakah fallen Ayo for? guys, is it fallen for, fell for, or fall for? Ada yang bilang fall for. Fall for, oke. Is that right? Iya, betul. Yang mana ya? yang lain? I think. Oke. Oke, fall for ya, karena di situ dia ya kalau kita harus bahas dulu tensesnya itu simple present atau itu pernyataan umum ya atau fakta umum. I think I fall for her. Fall for sendiri artinya to suddenly have strong romantic feelings about someone atau apa sih Coach Fiska kalau kita artikan fall for tuh naksir ya kayaknya. Naksir atau suka gitu sama seseorang gitu. Nah, kalau yang kedua gimana nih? It took her a while until she finally realized that Nah, di situ ada I've-nya di situ. Tapi ini menarik loh. Ada yang fallen for, but Nana masih bingung fallen for. Kayaknya gitu ya si informasinya. Fallen for gitu kali ya. Oke. Tapi kebanyakan fallen for juga. Fallen for ya. Tapi emang benar jawabannya fallen for. Betul. Karena kalau yang mungkin sudah kalau yang sudah tahu apa itu present perfect ya, itu nama tensesnya, tapi nggak akan dibahas terlalu dalam. Ada kata have di sini ya, I have. Nah, sudah maksudnya. Oke. Jadi harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi I have fallen for her. Nah, yang terakhir, Dad told me that Mom fell for him because he is loyal. Seperti itu. Okay. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, nah itu tadi kita udah bahas yang transitif, intransitif seperti apa, terus yang separable, inseparable seperti apa, dan juga ikutin tensesnya. Jadi nggak bisa tuh fall for semua, ya, nggak bisa seperti itu. Nah harapannya fleksibel ya coach ya, ngikutin situasi ya. Berarti kalau misalnya saya mau pakai yang tadi look after, for example, let's say kalau misalnya terjadinya apa ya kemarin misalnya, berarti look after ya pakai ed. Gitu. Ya, misalnya my mom
nggak gitu ya misalnya. I looked after my sister yesterday misalnya. Tetap aja looked-nya tuh jadi verb 2 kan, looked after. Jadi seperti itu teman-teman maksudnya. Oke? Udah deh. Nah, kalau bisa diikutin tuh aturan grammarnya, sekarang kita lihat bagaimana dengan meaning. Nah, ini yang penting. Juga nggak kalah penting. Oke, pertama, phrasal verb itu punya 2 komponen makna, teman-teman. Yang pertama itu multiple meanings. Atau apa sih multiple meanings? Maknanya tuh macam-macam ya, banyak. Nah, saya ambil satu contoh aja di sini, karena kalau lebih dari satu contoh nanti takutnya lebih bingung ya. Satu aja mungkin agak shocking, nggak tahu nih, kita lihat dulu ya. Saya punya phrasal verb put down. Coba deh teman-teman bayangin. Benar nggak artinya tuh, put itu apa sih, Coach Fiska? Taruh ya, menaruh. Menaruh Down di bawah. itu menaruh di bawah. Bener nggak kayak gitu kira-kira maknanya? Karena kita lagi bahas multiple meanings dari phrasal verb put down, jadi saya akan keluarkan makna dari dictionary. Apa sih put down tuh? Ayo Coach, keluarkan. Oke. Nah, yang pertama tuh ini ya, betul sih, sebetulnya ini lumayan literal ya. Apa sih literal tuh? Literally kayak jaksa. Harfiah. Bener nggak sih? Tahu ya istilah harfiah betul. Nah, harfiah. Jadi betul-betul artinya tuh to stop carrying or holding someone or something. Lihat aja contohnya. I have to put this bag down. It's too heavy. Bener kan? Jadi, berat nih bag tas ini. Udah taruh dulu di bawah. Ternyata bener, seliteral itu, gitu ya. Terus juga put me down, daddy. Ini gimana konteksnya? Kayaknya ini seorang anak ya. Oke. Mungkin ada daddy-daddy di sini yang suka mainin anaknya. Maksudnya gimana ya? Carrying digendong maksudnya mungkin ya. Mungkin ini dede gitu ya. Terus lagi, kok dede sih? Lagi anak kecil gitu ya, lagi digendong sama ayahnya. Terus kata anaknya, ya put me down, jadi turunin. Ternyata benar ya, put down itu artinya seliteral itu. Tapi apa benar selalu artinya tuh menurunkan sesuatu? Ternyata enggak. Ada makna kedua, yaitu to insult. Apa sih to insult tuh? Mengejek atau menghina. Betul. To make someone feel foolish and unimportant. Benar-benar nggak kebayang kan? Unpredictable dari yang turunin, terus menghina. Contohnya tuh, they never put down other companies in their commercials. Ya. Mungkin maksud di sini put down tuh, you put her or his prestige down mungkin. Bisa seperti pride itu. Ya kan. Tapi mungkin lagi kan itu sangat figuratif ya, maksudnya maknanya tuh nggak terlalu seharfiah itu kan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham maksudnya. Nah, jadi to insult artinya ya, did you have to put me down in front of everybody? Mesti banget nggak sih kamu menghinaku di depan banyak orang? Wah, dalam banget ya kayaknya. Seperti itu, it's hurtful pasti ya. Nah, itu makna kedua, multiple meanings. Apakah udah gitu aja? Enggak, ternyata teman-teman, put down itu punya makna terakhir. Yang ketiga itu artinya, ini benar-benar nggak kebayang, to kill loh, membunuh. Tapi hati-hati, kill-nya di sini spesifik ya. Makanya teman-teman kalau mencari makna pada suatu kata tuh harus benar-benar dipahamin secara detail. Karena di sini artinya to kill an animal that is ill or injured and cannot be made healthy. Gimana sih maksudnya? Jadi misalnya ada hewan yang sakit nih, atau misalnya dia injured, terluka, dan itu tuh kayak parah banget gitu. Sampai kasihan lah gitu. Kalau misalnya percuma mau disembuhkan juga udah sulit. Mungkin kata si binatangnya percuma aku hidup. Bisa jadi ya. Sepatutnya jadi sedih. Ya Allah. Melo, gitu. Nah, jadi I think ya gimana ya? Misalnya barangkali yang bisa bikin contoh, we have to put down our cat because she's been ill for years. Oh, kelamaan ya, 10 tahun. Biasanya kucing tuh cuma berapa tahun loh, kan? Iya ya, 9 tahun nggak sih? Enggak, itu 9 nyawa maksudnya. Oke, siap. To kill ya artinya, kayak gitu. Nah, itulah teman-teman makanya. Berarti ini spesifik untuk animals aja ya? Ya, kalau kita ambil dari maknanya di situ ya, to kill an animal sejauh yang bisa dipahami, mungkin konteksnya untuk animal ya. Kalau untuk orang kita jadi hati-hati ya. Hati-hati, ya betul. I put down my friend. Gimana tuh? Wow. I put my friend down gitu ya. I put my friend down because he is annoying. Udah nggak bisa diapa-apain, annoyingnya bisa nggak kayak gitu ya kok. Jadi psycho banget. Oke, maaf ya. Oke.
Gitu jadinya. Jadi multiple meanings teman-teman ya. Jadi nggak bisa tuh artinya langsung terprediksi seperti itu aja. Ya, oke. Berikutnya sebetulnya menambahkan ya dari multiple meanings tadi kita belajar bahwa berarti phrasal verb juga idiomatic meaning. Nah, apa nih yang masih bingung sama idiomatic? Speaking of idiom, sebetulnya Coach Fiska sendiri sudah membahas ya tentang materi idiom di mini kelas sebelumnya. Dan menarik sih ya, menarik. Ada apa ya, similarities between phrasal verb sama idioms. Betul. Tapi juga pastinya ada differences-nya. Jadi nanti ya kita bahas dulu apa sih idiomatic? Having a particular meaning that is different from the meanings of each word considered separately. Ya, dari tadi tuh kata put down kita belajar bahwa meskipun ada makna harfiahnya yang artinya menurunkan, tapi ternyata makna lainnya tuh benar-benar nggak bisa diambil hanya dari kata per kata. Ternyata itulah yang disebut idiom. Ya, terus saya nggak akan terlalu luas ya bahas idiom. Sekali lagi kalau teman-teman pengen lebih tahu lagi, wah idiom menarik nih, pengen dong ada mini kelas itu udah ada sama Coach Fiska, jadi bisa dicek di channel YouTube-nya Kampung Inggris Bandung, IPLC. Oke. Saya mau ambil satu contoh aja ya, walaupun dari phrasal verb yang tadi put down juga pasti udah kebayang ya, iya tuh tadi yang kill itu udah idiomatis banget ya. Get along aja, walaupun saya tahu kayaknya semua teman-teman tahu ya artinya get along, ini soalnya common banget gitu phrasal verbnya. Tapi bisa nggak kita artiin get tuh apa? Mendapatkan, along itu sepanjang, mendapatkan sepanjang, bener nggak ada artinya seharfiah itu? Nah, ternyata enggak, artinya justru be friendly, ya, mudah bergaul, mudah berteman. Beda seperti kata put down tadi, dia masih ada arti literalnya, get along ini nggak bisa ya diartikan get along yang benar-benar artinya mendapatkan sepanjang, benar nggak sih? Nah, itu hati-hati. Gimana cara ngecek si phrasal verb itu kadang bisa literal, kadang bisa idiomatic? Yaitu, ya, sumbernya pasti selalu dari dictionary teman-teman. Tapi hati-hati, bukan Google Translate ya, teman-teman harus menggunakan Standard English Dictionary semacam misalnya Cambridge Dictionary atau Longman Dictionary, apapun itu ya. Nanti kalau misalnya boleh tanya-tanya, Coach rekomendasi kamus misalnya nanti ada ya. Tapi gitu aja. Oke, idiomatic meanings ya. Jadi paham kan sampai situ? Nah, udah jadinya, maksudnya udah, itu yang kita perlu tahu gitu teman-teman tentang phrasal verb ya. Before we put them into practice, we need to know first about how it's used grammatically and how about the meaning ya. Betul. Jadi kesimpulan awalnya nih ya dari pembahasan yang dari tadi tuh, dari transitive, intransitive, separable, inseparable, terus tenses, terus juga multiple meanings, terus sekarang idiomatic meanings. Nah, itu tuh bekal yang teman-teman harus persiapan yang harus teman-teman siapkan dulu sebelum bisa mempraktikkan phrasal verb. Dan tanya ke diri teman-teman sendiri, kalau saya nge-skip nih yang bahasan grammar tadi, udah yakin bisa menggunakannya correctly nggak, accurately nggak? Nah, kayak gitu. Itu jadinya. Semoga teman-teman tadi menyimak ya dari awal sampai akhir, yang sangat keren loh. Pastinya bermanfaat banget buat teman-teman, especially untuk practice session setelah ini. Karena setelah ini kita ingat kita mini class apa sih? Put phrasal verb into practice. So not only you will know about the phrasal verb, but you will also be able to put them into practice, to make sentences with the phrasal verbs. Jadi sekarang teman-teman siapkan hati kalian, siapkan harus pakai hati soalnya guys. Apa-apa kalau nggak pakai hati kan suka oke. Bahasa tuh punya taste ya, Coach Fiska punya rasanya, jadi butuh mungkin siapkan jari-jari kalian ya. Maksud saya tuh siapkan jari-jari kalian, siapkan otaknya juga mungkin ya, karena sekarang kita akan mulai practice section. Jadi nanti Coach Henry akan menjelaskan satu phrasal verb ya, Coach. Satu phrasal verb, ada artinya juga, ada juga contoh kalimatnya. Nah, teman-teman, diminta untuk aktif ya. Jadi please make your own example di comment section. Iya nggak sih comment section kayak di YouTube? Di chat room. Iya, comment section. Chat room. Iya betul. Jadi satu menit Coach Henry akan menjelaskan apa idiom ini. Let's say common.
not come on, let's say. Come on itu apa, artinya apa, terus ini ada example-nya atau contohnya. Kemudian saya akan ngasih 1 menit teman-teman untuk bikin your own example di chat. Nanti saya bacain yang paling keren. Oke? Siap ya teman-teman? Yang berapa nih? Banyak banget. Oke. Jadi kita mulai aja, Coach. Let's practice. Siap. Bentar ya, tadi agak close. Sebelumnya disclaimer dulu mungkin tentang contoh-contoh yang akan saya bagikan nih ke teman-teman. Kedengeran ya, Coach, suara saya? Nggak buffering kan? Siap. Nggak. Ya, contoh-contohnya di sini tuh, ya karena phrasal verb tuh banyak banget, teman-teman ya, banyak banget. Jadi hampir mustahil kalau semuanya dibahas dalam satu sesi mini kelas ini. Jadi yang saya pilih atau yang kami pilih ini dilihat dari karakteristik keunikannya mungkin ya. Nanti teman-teman akan lihat ya beberapa contoh phrasal verb yang akan dimunculkan ini bisa jadi, wah ini relevan nih dengan kondisi sekarang atau relevan untuk kondisi tertentu. Tapi beberapa juga ada yang, wah gitu ya ternyata artinya, karena tadi keunikan dari phrasal verb itu adalah meaning-nya yang hampir sering nggak bisa ketebak. Nah, jadi or idiomatic itu ya. Or idiomatic. Jadi itu sih ya sedikit tentang contohnya tuh kenapa ini. Nah, maksudnya kayak gitu. Nah, kayak udah pada siap nih, Coach. Oke, siap. Let's do it. Okay, so let's start with the first one. Iya. Nah, the first phrasal verb. Nah, di sini tuh ada lay off. Ya, dan saya di sini spesifik mengambil meaning-nya yang ini. Jadi kalau ditanya, Coach artinya itu doang, bisa jadi enggak? Ya, multiple. Kan tadi kita multiple, tapi supaya enggak lama ya, kalau misalnya lay off katakanlah punya 6 meaning berbeda, nggak mungkin dibahas 6-6-nya. Jadi kita gunakan, saya pilih salah satu maknanya aja, oke? To stop employing a worker. Ada yang tahu nggak artinya apa sih kalau di dalam bahasa Indonesia? Ini agak sedih sih sebetulnya, tapi relevan dengan kondisi. Relevan ya? Iya. Jadi teman-teman bisa banget nih curhat kayaknya. Iya. Gak cuma saya doang yang curhat ya, Taufik. Teman-teman yang lain. Oke. Nah, jadi layoff ini to stop employing a worker atau artinya tuh PHK ya, teman-teman. Mohon maaf ya kalau yang agak tersentuh. Memberhentikan ya, betul sekali Zian. Ya, dipecat. Waduh, sakit banget ya dipecat. Oke. Dipecat ya, pakai emot juga. Komplit ya. Kan tadi kata Coach Rizka pakai perasaan gitu nggak sih? Iya, jadi harus emoji kan mungkin seperti itu. Nah, kalau yang di sini ada salah satu contohnya ya, Coach Rizka. Her manager laid her off when the company announced its bankruptcy. Saya jadi ingat yang tadi tenses, Coach. Di sini laid ya. Laid. Nah, berarti mungkin boleh kita ya, bisa tahu. Mungkin seminggu yang lalu atau mungkin 2 bulan yang lalu mungkin ya. Pokoknya it happened already. In the past ya, berarti sudah terjadi kan, makanya nggak lay off lagi teman-teman, tapi jadinya laid. Alright, kita kasih 1 menit untuk teman-teman memperbanyak examples. Dipersilakan dari sekarang di chat, maksudnya di type. Kemudian di-send di grup ya, supaya teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung laid off gimana cara pakainya, kalian bisa membantu mereka loh guys. Kayak gitu. Betul sekali. Dan tenang aja, nggak usah realistis juga ya Coach Fiska. Oke, ada nih yang satu, Aulia Utami. Thank you very much Aulia. The company laid off 250 workers in March. Ini spesifik kayaknya datanya ada ya. Based on data. Apakah dia? I think she's the manager who. Aulia, it's either she is the manager. I guess so. She was the victim, maybe. But because it's very specific. She mentioned the number, 250 workers. In March. Okay. Ini bagus nih. In March, which is in the past. Now it's October, so laid off ya, instead of lay off. Bagus, Aulia. Iya. Ayo, yang lainnya, guys. Gimana nih yang lainnya? Mungkin kita bisa punya 50 contoh. As many as possible, actually. As many as possible, teman-teman. Karena di sini sesi praktisnya ya. Karena kalau nggak dicoba, pasti ragu terus gitu loh. Nah, vocab tuh gitu nggak sih biasanya? Kita tahu maknanya, kita tahu grammarnya, tapi
ya gitu. When we try to put them into practice tuh stuck aja gitu. Nah stucknya itu karena nggak tahu ya, mungkin karena nggak ingin dicoba atau gimana. It's okay. It doesn't have to be correct ya, Coach Fiska. Nggak apa-apa kan ya. Iya dong. Nanti kita akan lihat kok. Coba koreksi. Oke. Apalagi kita dari speaking ya. We strongly agree that knowing something is not enough gitu. Harus coba. There's a new. Okay. By the way, Coach Fiska, there's a new entry from Siti Aisyah. Yes. Thank you, Siti. Nah, what about this? He lay off my friend. Okay, I like this. Meaning nggak ada masalah ya, betul kok. Betul. He lay off my friend. Tenses mungkin ya, ada yang lupa. Tenses ya. Nah, kalau itu harusnya karena dia kelihatannya present ya. Zahra jangan curhat. Kemudian Zahra bikin, I was laid off yesterday. Yeah, I was laid off yesterday. Nggak tahu nih, is it true or false ya? Oke. Tadi menyinggung yang Siti ya. Maksudnya Siti nggak apa-apa ya, dikoreksi sedikit. Harusnya lace ya, pakai akhiran s karena present. Karena he ya. Kayak gitu. Ya, karena juga subjeknya he, singular gitu. Siti Aisyah nanti coba lagi ya, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa ya, bukan berarti. Karena Siti Aisyah bikin ini, gitu. Terus kita bring this up gitu ya. Yang lain juga pasti tahu kan, yang lain kenapa ada yang kurang tepat nih di sini. Ternyata S-nya yang kurang. Betul. Karena he ya, subjeknya jadi he lays off my friend. Mungkin he di sini GM-nya mungkin ya, atau ininya. Coach Fiska boleh bacakan. Okay, it's Miss Aisyah laid off herself from EPLC. Ini Opik tahu banget tentang EPLC. Kata Aisyah, kata Siti Aisyah, iya Coach, thank you. Siti Aisyah coba lagi ya. Coach, why don't we try the next one? Guys, kita mulai lagi yang kedua nih ya. Oh, oke. Dong lebih banyak examples, please. Let's see. Oke. Can I say I was laid off by... Oh, gimana nih? Ini gimana? Yang I was laid off by my house. Lagi. Oh, kamu Inggris. Ini operator kita, guys. Oh, ini operator. Oh, bisa. Waduh, parah. Oke, tuh gimana, Coach? Ya. I was laid off by my husband. Sedih. Saya di PHK sebagai apa nih, Mister atau Miss sebagai suami atau istri ya? Oke, bisa. Apa sih? Ya, nggak ada aturan sih sebetulnya. Kita menggunakan, oh benar nih, because of COVID. Banyak. Iya, coba ya. Because of COVID-19, companies should lay off more staff in order to tighten cost control. Very From economic specific. Perspective, cool. Ada lagi nih, bagus. Devia, next, Zian. An analysis said the company should lay off more staff in order to tighten. Gimana sih? Oh, itu tadi Zian ya. Sorry, from Devia, it's because of COVID-19. Many companies have to lay off their workers. Betul. And then Nana, many companies had to lay off their workers because of coronavirus. Bener nggak sih, Coach? Bener nggak sih? Nana nih suka insecure. Bener, Nana. Bener. Walaupun gaya penyampaiannya informal ya. Tapi nggak apa-apa, Nana. It's okay. Anissa, I think you might need to lay off the caffeine again. Caffeine, Coach? Caffeine. Wait. You mean drinking coffee? Kayaknya maksudnya ke situ nggak sih? Bentar. To lay off the... I think you might need to lay off the caffeine. Mengurangi. Again. Oh, sepertinya stop ya, to stop. Men-stop bisa jadi. Nah, mungkin ini makna lain ya dari lay off yang nggak langsung ke maknanya tuh ke PHK. Bisa jadi seperti itu. Nanti kita cek lagi ya multiple meanings dari lay off-nya. Yeah, sure. But thank you Anissa for coming up with that. Gitu aja Coach Fiska atau masih mau ada? Second one, next. Second one ya? Masih banyak ya. Jadi saya lanjut aja ya ke contoh kedua. Oke, nah mudah-mudahan teman-teman jadi paham ya penggunaan phrasal verb lay off. Nah kita move on ke yang kedua. Nah ini nggak terlalu gimana-gimana. Look back ya artinya. Look back to think of or remember what has happened in the past. Apa sih artinya melihat kembali? Ya agak literal ya, nggak terlalu se-idiomatic itu sebetulnya kata phrasal verb look back ini. Jadi kayak melihat lagi ke kejadian yang terjadi di masa lalu. Flashback lah katakan ya. Misalnya one day we look back on this and laugh. Ya suatu hari nanti kita tuh bakal
mengenang ini lagi loh, situasi atau momen ini lagi, dan kita akan tertawa. Oh ya ampun. Ini gimana ya? Maknanya romantis atau gimana? Enggak, ini kayaknya yang gagal move on. Oh iya, Oke, benar-benar. kita dengar ya Bisa. examples dari teman-teman kita di sini. Yuk, teman-teman, kita kasih waktu untuk make your own example, please. Oke, sudah ada yang. Move on dari layoff ya, sekarang look back. Kita look back. Don't look back in anger. Siap. Aulia nih ini ya, motivator deh sebenarnya kayaknya. Motivator. Yeah, but that's the song title though. Don't look back in anger. Yeah, it's from Oasis ya, benar ya Allah, takut salah. Apa lagu siapa? Itu salah satu band legendaris 90-an. Ya, Oasis. Baru 17 tahun jadi nggak tahu. Oke. Iya, gitu sih. Iya, lagu coach ya nggak apa-apa. Nah, dari lagu kita belajar banyak banget phrasal verb, of course ya. Iya, betul. It's simple banget. Iya. Karena mungkin phrasal verb itu bisa mengekspresikan lebih ya daripada kata per katanya gitu. Iya, benar banget. Maybe that's why di speaking atau di lagu ya kebanyakan. Di lagu, kayak tadi Coach Andri bilang kan di writing malah less used ya. Iya, less use di writing. Karena kalau di speaking itu kan vocabulary tuh kayak senjata nggak sih, Coach Fiska? Jadi kalau kita menggunakan kata itu aja, bosan juga. Oh, ini ada entry baru dari Liza Timi. Don't look back. Oh, ini bisa kita terjemahkan, jangan diungkit-ungkit lagi mungkin ya. Apa yang sudah dia lakukan seperti itu. Iya, don't look back what he has. Wah, kayaknya sedih gini ya. Emang kita... You look back and regret not taking your studying seriously, katanya. Iya, From bisa, meaning bisa. lah ya. You will look back and regret one day gitu, because you're not taking your study seriously. Zara ini punya prinsip yang optimis. I never look back. Itu berarti nggak bisa. Ya? Kalau arti look back ini benar-benar diliteralin ya, Coach Fiska, yang artinya menoleh ke belakang, berarti dia paling nggak bisa. Ngerti nggak sih maksudnya? Nggak gimana? Nggak ya? Nggak, itu I never look back. Kayaknya. Ke depan aja gitu. I never look back. Iya, ke depan aja, Coach. Bagus, Zahra. Terima kasih ya. Ya, itu optimis sekali. Tuh, Aulia ngerti. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf, agak receh, guys. Anissa, you look back at me, katanya. Oh ya bisa. Kebayang nggak kalau Anissa sama Zahra tuh temenan? Kayaknya mereka berantem tiap hari. Kayak, kamu tuh, ya. Iya, kamu tuh nggak pernah menoleh lagi ke saya gitu. Iya. Tapi mereka berdua perempuan kan ya? Okay. No, I mean, you know their friends. Yang satu prinsipnya, jangan iya. pernah. Prinsip. Iya, ngerti. Ada konflik prinsip gitu. Banyak nih Coach Fiska, bentar ya. Ovi, kapan Miss Fiska look back? On her ex in another world right now. What? Wah, ini sedih juga sih. Berarti udah pass away gitu. Ya, ketawa sih aku. Maaf. Ya, maaf Coach Fiska. It's okay. Zian, when I look back on my years of... Zian keren nih, Coach. Coba. Bentar, belum di-scroll. Ada waduh. Banget ini. Ngerti. Oh yeah, when I look back on my of sobriety and see how the Lord has... Oh my God. Okay, I am happy and proud of my Zian anak sastra. Waduh, anak sastra. Penulis novel nih kayaknya, Zian. Wah, ini dalam sih. Zian mah di kelas juga suka lagi. Suka baca puisi ya teman-teman. Ada satu lagi dari operator kita yang agak bawel ya hari ini. Oke, siap. Katanya stop looking back. Oh, waduh. When you've been laid off by the company, try to get better job. Iya, of course. Motivating sih sebetulnya ya. Banyak motivator ya. Iya. Oke. Thanks guys. Oke. Alright. Let's have a look. Now. Yang pasti bukan Miss Aisyah. Agak nosy ya, Taufik ini. Oke. Oke, kita lanjut ya. Next, yep. Oke, siap. Itu oke. Bring up ini sering nih. Tapi konteks yang saya mau pakai di sini yang artinya to care for a child until it is an adult. Jadi gampang banget sih arti. Tapi menarik ya, coba deh nanti teman-teman bikin contoh. Merawat. Ya, bukan merawat, membesarkan. Merawat dan membesarkan. Jadi maksudnya kayak di contoh, an aunt brought him up. Jadi seorang bibi membesarkannya. Gitu. Jadi ada si anak ini dibesarkan oleh
bibinya. You know what? I'm so excited melihat kreativitas teman-teman dalam membuat their own sentences with this phrasal verb bring up. Ayo guys, it's your. Ini bisa sharing, jadi teman-teman tuh dibesarkannya tuh seperti apa, oleh siapa? Ini operator kita nih, Bapak operator. Kenapa? Ibu operator. Katanya, you forgot Taufik, you've been brought up the whole year. Kalau saya yang baca, jadi kayaknya saya ibu yang durhaka atau gimana ya? Ibu yang abandon the child. Bisa. So Taufik is my son. Oh, you forgot Taufik, you've been brought up the whole year. Ngerti nggak sih maksudnya Coach Friska? Paham kan ya? I got it. Yeah, so you ngerti, forgot kan? Taufik gitu. Masa lupa sama Taufik? Iya, Kok bisa sih ngerti. lupa? You've been brought up. Aku mah punya konteks lain, maaf terlalu overthinking. You've been brought up. Kamu dibesarkan the whole year. Wah, ini penting juga ya, tahu ya teman-teman, bentuknya bring up nggak selamanya bring up, karena kalau pakai verb 2 atau verb 3 jadinya brought up. Ya. Yes, Dan ini kalimat pasif loh, you've been brought up, kamu sudah dibesarkan. Tentu ya dong. sih? Selama setahun penuh. Ya, betul. Gitu. By the way, mana nih contoh-contoh yang kayaknya ini sensitif gitu ya? Nih. Maksudnya Taufik yang lupa diri ya? Maksudnya Taufik. Loh kan, Taufik Anda senang jadi pembicaraan di sini? Forget about me, Taufik. Wah, ini siapa ya? Kayak gini maksudnya. Oh, jadi Taufiknya yang lupa diri. Taufik tuh bukan kabayan, apa sih? Kabayan. Apa sih? Malin kundang. Ini operatornya banyak plot twist. Jadi aja bingung kita para reader. Yes, thanks Liza. Liza nih pencerah banget di kelas ini ya sepertinya. Iya, pencerah. You are the sunshine of my life banget ya. Oh my God. Okay. Alright. We're actually contohnya. Expecting your others. Shall we just proceed? Ya kayaknya ya. Kayaknya oke. Mungkin agak bingung ya nih. I am bringing up my kid. I bring my kittens up. How they bring up their own children. Oh, kenapa emang penting ya ngasih tahu gimana dia dibesarkan? What does it matter? Iya. Jadi maksudnya Anissa, nanya kan ya Anissa, emang penting ya ngasih tahu gimana kita dibesarkan? Iya. Well, lumayan sih. Iya, tapi ini agak-agak spesifik ya mungkin. Spesifik ya. Ketika cerita aja kan suka ditanya, ya kamu dibesarkan sama siapa, dan konteks apa ya biasanya ditanya kayak gitu. For example, I was born in Wakanda, but I was brought up in Zimbabwe, for example. Kalian tahu dong siapa itu? Taufik lah. Iya. Terus Taufik lupa sama ibunya. Ya gitulah guys. Oke. Sorry, you choose another student then. Oh ya, karena baiklah. You have been showed up ya lately, jadi kita pilih yang sering muncul aja. Betul. Kayaknya dua lagi deh, Coach. Dua lagi? Iya, yuk. The next one, please. Oke, siap. 2 atau 3 atau 4 mungkin. Maksudnya phrasal verb-nya ya? Karena ini betul. Oke, siap. Nah, di sini ada tell on, ya, yang artinya to give information about someone. Apa sih maksudnya tuh mengadu ya? Memberitahu seseorang, biasanya untuk memberitahu sesuatu yang dilakukan orang tersebut tuh biasanya buruk ya. Hal yang buruk. Misalnya, my brother caught me stealing mom's money, but he won't tell on me because I gave him $2. Jadi kan ya mutualisme ya. Jadi yang bilang ya, karena dikasih jatah gitu. Iya, mungkin nggak apa-apa ya kalau nggak partnership mungkin ya. Partnership. Nggak perlu nih contoh, lanjut aja dulu atau gimana? Kira-kira. I don't know, mungkin boleh sih guys kalau misalnya, atau silahkan aja lah ya kalau misalnya ini. Atau kita kasih waktu aja, nggak apa-apa Coach. Kita kasih waktu. Yes. Oke, siap. So tell on ini artinya to give information about someone ya, atau ngelaporin ya. Kayaknya nggak terlalu seidiomatik itu ya meaningnya, benar-benar masih membawa makna tell-nya itu sendiri gitu, menceritakan atau memberitahu gitu. Ya, jadi nggak semuanya, teman-teman, nggak semuanya idiomatik. Ada juga yang lumayan harfiah gitu, lumayan literal. Oke, gimana nih Coach Fiska? Belum ada deh kayaknya. Belum ada ya? Oke, mau dilanjut aja? Alright. Ya, oke, siap. Iya, nah ini bagus banget nih. Ya, the next phrasal verb is splash out, ya, yang punya artinya itu to spend a lot of money on buying things. Contohnya. Last month, my uncle splashed out $25
million rupiahs on a Brompton bike. Oke, my uncle is totally sultan kayaknya. Sultan ya. Jadi artinya dulu mungkin masih bingung. Splashed out itu artinya menghambur-hamburkan uang, teman-teman, atau menghabiskan uang dengan jumlah sangat banyak, tapi biasanya tuh untuk digunakan untuk membeli sesuatu yang nggak terlalu penting sebetulnya. Ya. Nggak juga terlalu dibutuhkan. Nah itu. Gimana nih? Ada yang mau coba bikin kalimat? Kayaknya yang ini menarik deh guys. Splash out. Menarik bayangkan deh. Kalian sultan. Iya, pasti ada momennya sih. Setiap dari kita tuh ada momennya jadi sultan nggak sih? Kayak wah lagi punya duit banyak nih, pengen splash out apa? Nah ini yang tapi menarik. Besoknya sedih. Besoknya iya. Alright, coba. I splash out 20. Oke. Ada sultan. Taufik mungkin ya. Iya. Terus everyday loh, berarti itu adalah daily routine ya, setiap hari. Mantap nih. Oh, Aulia. I splash out my money just for skincare. Yeah. Boys, nggak ada nih cowok-cowok yang juga ngabisin duit buat skincare. I splashed out my money just for skincare. That's good. What else, guys? Gimana sih kalian apa ya? How do you guys spend a lot of money? What did you buy? Menarik sih. For Aulia, it's skincare. For Taufik, it's imagination, right? I think it's imagination. Dia tiap hari makan lunch, breakfast, dinnernya mungkin di Sabu Haji kali ya. Coach Fiska cukup itu kayaknya. Oke. The next di mana gitu ya? Oke. Ada lagi nggak nih, guys? Yuk ditunggu. Oke, ada kayaknya agak bingung ya. Semoga ini bukan karena teman-teman bingung ya. Iya. Mudah-mudahan nggak karena bingung ya. Iya. Oke. Masih ada nggak sih, Coach? Masih sih. Maksudnya phrasal verb-nya kan? Yep. Iya, of course. Kalau gitu kita next aja. Kita langsung aja ya. Nah ini agak unik nih kalau menurut saya sih. Taufik splashes out his wallet on. Tuh kan, ini kenapa sih? Apakah wifi-nya ini? Tapi ini menarik nih, Siti Aisyah. I splash out my money for my cat. So. Oh ya? Oh iya Siti Aisyah. Tapi ini cats-nya yang mahal atau cats-nya yang perawatannya mahal? Iya betul. Bisa jadi mungkin kucingnya ke salon ya, bisa jadi. Gitu mungkin ya. Nggak mungkin kan beli kucing secara rutin kayak tiap gajian. Iya benar-benar. Iya. Tergantung. Bisa jadi ya beli kucing rutin. Siti Aisyah nih a cat person banget nih kayaknya. Splash ditambahin ES nggak coach kalau subjeknya begitu? Taufik splashes out. Of course. Ketika itu dinyatakan dalam maksudnya adalah general fact atau present, ya splashes out. Betul. Lisa keren nih. Kayaknya nempel banget tuh past tensesnya. Intinya sih teman-teman, kadang phrasal verb itu ada verb, ada satu kata lagi. Nah, si verbnya itu bisa jadi berubah tergantung situasi di situasi seperti apa teman-teman bisa mau menggunakan phrasal verb tersebut. Jadi kalau misalnya subjeknya Taufik, which is a he right, Taufik? Iya. Okay. So of course splashes, ya. Taufik splashes out his wallet only for a girl. Nana kasih kita advice nih. Don't splash your money for unimportant thing. Betul. Terus Taufik bilang lagi. Lihat deh yang Taufik. My country splashes ya harusnya. Oh iya. Iya. For destroying citizen. Kamu kemarin ikut demo nggak, Taufik? Hati-hati loh. For destroying citizen. Wah, ini sensitif sih, tapi sangat relevan ya. My country splash out much money. Wow. Iya. Oke. See? Outnya nggak ke bawah. Mana yang nggak ke bawah? Oh iya. Mana? Oh iya, kalau don't splash your money artinya jangan percikan uang. Splash itu artinya kan kalau individual word memercikan ya. Iya, betul ya. Jangan memercikan. Ya, bisa lah coach 11-12. Nana nih komedian kayaknya, guys. Komedian, ya bisa. Oke, jangan lupa ya. Berarti kalau splash aja itu bukan phrasal verb, itu verb aja ya nggak sih? Jangan lupa. Oke, siap. Gimana nih, Coach Fiska? Dilanjut aja dengan phrasal verb yang kayaknya ini yang terakhir deh, Coach. Yang We don't have enough time. That's okay. Abis ini ada Q&A 5 menit. Jadi teman-teman siapin pertanyaannya ya. Pertanyaannya pun di chat aja ya, soalnya. Iya. Lebih efektif kayaknya di chat, oke? Tapi yang terakhir nih, coba dengerin Coach Andri ya. Oke, nah ini ada phrasal verb
Nah ini yang 3 nih. Jadi dia tuh ada particles-nya tuh ada dalam bentuk adverb dan preposisi secara bersamaan ya. Preposition maksudnya come down with. Ini kalau teman-teman belum baca nih artinya to catch or show signs of an illness, pasti agak bingung memahaminya. Come down with. Come down with. Coba-coba saya datang. Iya, datang ke bawah bersama dengan hah? Gitu kan. Nggak tahu ya, teman-teman pernah nggak dengar ungkapan ini ya? Ini sangat informal loh, BTW. Jadi nggak itu ya. Contohnya, I feel like I'm coming down with a cold. Jadi apa sih artinya come down with itu? Jadi come down with itu digunakan ketika kita mau bilang kita tuh terserang atau terkena atau merasakan sakit, tapi yang nggak terlalu serius ya. It's not too serious. Jadi kayak misalnya flu biasa, walaupun flu sekarang agak serius ya. Rasa-rasanya aku mau batuk gitu kali ya. Kayak gitu. Dan kita kayak masih ada feeling unsure, betul Coach Rizka, saya mau nambahin juga di situ. So, if we say, I think I'm coming down with something ya, sebutkan itu, kita tuh masih agak unsure, apa sih, kenapa nih kayaknya feelingnya mau batuk, mau flu, mau migrain, bisa gitu prediksi. Ya kayak gitulah. I feel like I'm coming down. Kayaknya ini sangat bisa digunakan banget nih guys, soalnya sekarang kan isu-isu kesehatan naik banget nih kan ya gitu. Jadi betul. Kayaknya sangat amat relevan nih phrasal verb yang ini. Coba sebelum menggunakan ini gitu ya di luar kelas ini, coba dong dicoba. How do you please make one example with come down with, yang artinya adalah rasa-rasanya nih aku mau gitu kali ya. Iya. Rasa-rasanya nih aku mau batuk gitu. Jangan nyanyi Coach. Kebetulan Coach Andri ini rada-rada terlalu kreatif gitu ya. Kalau broken heart bisa nggak Coach come down with katanya Coach? Gimana? Kalau broken heart bisa nggak Coach? Aulia udah nggak jadi motivator. Iya. Wow. Sad class tuh ya. Sebenarnya kalau ada topik selalu sad class sih. Saya aja sampai nangis waktu itu. Ya Allah. Ya soalnya sedih banget waktu itu ya. Parah topik ini. Sangat touching banget gitu. By the way, Aulia gimana? Kalau broken heart bisa nggak Coach katanya? Oke, broken heart. Di sini ada anak medis nggak ya? Broken heart itu tergolong penyakit nggak ya sebetulnya? I don't think so, right? Kayaknya di situ disebutnya illness ya. So, kayaknya illness. Zian come up with something by the way. As more come down with COVID-19, I suspect the reassurance will become more challenging. Okay. Ya, as more people kan maksudnya di sini ya. As more come down with COVID-19, I suspect the reassurance will become more challenging. You're right, Zian. Let's hope for the best for this country. Betul. And for the world, I think. What did I say? For the country? For the country. Yes. Oke, malah curhat pernah nangis. Aduh. Ya, itu kayaknya I'll leave it up with you too ya. Oke. So, ada lagi nggak guys? Ada lagi nggak? Tapi ini kepake loh teman-teman kalau ke dokter misalnya. Terus pasti kan dokter nanya, so what happened to you? Ya, pasti kan diagnosa kita kan belum akurat gitu. Ya, I think I'm coming down with apa gitu misalnya. Today I'm coming down with a headache. Wah. Setelah ketemu Taufik gimana Siti Aisyah makin. Oke. Tapi semoga dengan kita tadi ngobrolin phrasal verb nggak bikin ini ya. Jadi justru malah bikin hilang headache-nya gitu. Betul. Maybe I'm coming down with something, but Nana is again insecure and unsure. What is this that makes her come down? Right? Wah, apakah something-nya ini penyakit baru yang belum terdeteksi, Coach Rizka? Wah, jangan nauzubillah min dzalik ya. Nana, jangan sampai. Boleh konsultasi ke Taufik mungkin. Gak dengan Taufiknya yang seneng. Oke, sorry guys karena kita waktunya terbatas nih Coach. The next the next one will be about Q&A. Kayaknya bakalan entah sih, tapi semoga ada beberapa pertanyaan yang bisa membuat kalian lebih tercerahkan ya tentang phrasal verb ini. Sok atuh mangga guys. Tuh, enggak. No. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan guys di teks aja di grup.
di chat group maksud Tapi saya. ya ini sedikit aja kali ya Coach Fiska, karena sebetulnya kita tinggal harus menyelesaikan 3 lagi kalau nggak salah. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ini udah rangkumannya gitu. Oke, ya, jadi barangkali teman-teman masih pengen lihat yang tadi apa aja phrasal verb-nya, contoh-contohnya ya ini ya sudah di-share gitu. Oke. So now Coach, can I get the of course boleh, nanti saya share di grup ya, di grup WhatsApp teman-teman. Boleh kok, boleh. Presentasinya ya. Jadi itu ya Liza pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya. Boleh nggak? Oke. Boleh nggak? Boleh katanya Liza. Kalau tentang phrasal verb-nya sendiri ada pertanyaan nggak? Thanks a lot. Oh iya, thanks a lot. Oke, siap. Ya, you're welcome Liza. Atau kalau misalnya ada pertanyaan nggak guys nih? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Semoga. Tapi, Kak, bentar. Kalau naik ke atas turun ke Maksudnya gimana sih? I don't think gimana it's ya? about phrasal verb. Oke. Ada Aulia nih. Come down with untuk penyakit ringan ajakah, Coach? Kita kayak dokter. Saya ulangi ya. Kayak dokter ditanya. Oke, tapi tadi udah disebutkan come down with itu, kalau dicek lagi definisi lebih lengkapnya Aulia dan teman-teman yang lain di kamus, betul hanya digunakan untuk untuk penyakit ringan sih, bukan yang serius gitu. Maaf ya, tapi mungkin kita nggak akan bilang I think I'm coming down with cancer. Kayaknya nauzubillah. Tapi ya enggak ya. Jadi yang ringan, definisi ringan. Broken hearted tadi nggak bisa karena itu itu berat. Sih. Iya, ringan, ada stage-nya ya, ada stage-nya juga ya nggak sih? Jadi nggak bisa Aulia tadi pertanyaan apa kayaknya? Itu pertanyaan Aulia sekarang ya, menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi heartache nggak bisa pakai itu deh kayaknya. Heartache, ya heartache. Serius. Iya betul. Aduh katanya. Beda lagi kalau heart attack ya, mungkin itu kan lumayan. Waduh. Sama seriusnya juga tapi ya. Ada pertanyaan gimana lagi? Nih teman-teman yang lain? Harapannya sih ada konfirmasi kalau memang materinya bisa bisa dipahami gitu. Inseparable saya belum ngerti yang separable sama inseparable. Oke, separable inseparable tuh saya balikin dulu ya. Atau lihat aja dari sini. Jadi separable inseparable tuh adalah jadi si phrasal verb itu khusus untuk phrasal verb yang transitif. Siti dan teman-teman yang lain tadi udah dibahas ya, transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, setelah tahu ada phrasal verb yang transitif, kita harus nentuin berikutnya apakah dia separable atau inseparable. Nah, itu tuh adalah masalah tata letak si objeknya. Apakah dia diletakkan setelah phrasal verbnya? Kayak misalnya look after. Kan tadi nggak bisa ya, look my bike after. Maksudnya ditaruh tuh disisipin di tengah-tengah. Nah, itu tuh tidak bisa seperti itu. Jadi harus look after my bike. Nah, yang kasus itu adalah inseparable Siti dan teman-teman yang lain. Tapi beberapa phrasal verb yang lain itu objeknya itu bisa ditaruh di tengah-tengah. Tapi seringnya tuh yang ditaruh di tengah-tengah itu kalau bentuknya pronoun atau kata ganti. Misalnya ya, misalnya ada 2 versi kalimat nih. I pick up my mom, ya. Jadi biasanya kalau kalau kayak gitu kan bentuknya inseparable kan, I pick up my mom, pick up my mom, objeknya setelah phrasal verb. Nah tapi biasanya my mom-nya diganti nih jadi pronoun, jadi kata gantinya my mom berarti kan her ya betul ya. Jadi kalau dipakai kata ganti kita bisa bunyikan I pick her up. Nah seringnya yang separable itu yang si objeknya bisa ditaruh di tengah-tengah gitu, dan lebih seringnya tuh dalam bentuk pronoun. Tapi bisa juga kok dalam bentuk noun, tapi yang tidak terlalu panjang. Misalnya, misalnya kayak tadi yang change up, ya kalau masih ingat yang change up yang artinya merubah sesuatu, tapi agak dirubah maksudnya. Tadi kan homework, misalnya contohnya homework. I change my homework up, itu masih bisa, ya. Kalau misalnya intinya kalau misalnya si objeknya tuh kepanjangan, itu nggak bisa ditaruh di tengah-tengah, nggak bisa jadi inseparable. Oke, sebentar. Ya, kedengeran kok. Kayak pick up, inseparable ya, coach bisa. Ya betul, pick her up, pick me up, pick them up gitu. Nah, ya itu yang ditaruh di tengah-tengah itu separable. Separable bisa, atau bisa dipisah ya.
Maksudnya kan betul. Gini loh, boleh saya coba bantu ini ya, supaya boleh. Kayak apa ya, dengan movement sedikit mungkin ya. Tadi siapa yang nanya tuh ya? Indri ya? Indri. Indri, right? Oh, yang bukan. apa tuh Coach? Bukan soal Siti Aisyah. Ini Siti Aisyah. Iya. Kan ada mostly phrasal verb itu ada dua kata gitu ya. Yang pertama of course verbnya, yang kedua itu bisa preposition atau bisa adverb. Nah, kalau separable kita ngomong inseparable dulu, tidak bisa dipisahkan. Dia tuh harus seperti itu aja. Nggak boleh di tengah-tengahnya tuh ada kata lain gitu. Contohnya tadi look after. Please look after my bike, okay? While I'm doing something, for example. Nggak bisa look my bike after, nggak bisa. Tapi pick up contohnya. Pick up itu bisa nih disimpan di tengah objeknya. Pick me up. Could you please pick me up at the office, for example? Or could you please pick me up? Could you please pick your mom up from her work, for example, or from the market, kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa membantu adalah separable, artinya bisa tuh di tengah dua kata ini ada kata lain, yaitu objeknya. Kira-kira seperti itu. Kalau inseparable harus seperti itu. Look for, look after tuh harus seperti itu. Gitu kali ya, Coach ya. Nah, nambahin juga kalau misalnya objeknya itu pronoun ya atau kata ganti, jadi dia tuh nggak bisa ditaruh setelah phrasal verb. Kayak misalnya I pick up her. Nah, nggak kayak gitu juga teman-teman. Jadi kuncinya itu aja ya. I break up her. Nah, nggak gitu juga. Ini juga ada yang jawab sih tentang break up ya, Liza ya. Jadi ya break her up atau break them down. Ya, break down juga artinya break someone down juga mirip-mirip kayak put down ya. Tapi yang artinya tuh menjatuhkan atau ya kayak gitulah. Nah, berarti I splash my money out, dia separable yang bisa pakai noun ya, Coach. Betul, Aulia? Ya, bisa juga seperti itu. I splash my money out on apa misalnya tadi on a helicopter. Ya, on helicopter. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan baik yang tadi nanya Siti dan yang lainnya tentang separable, inseparable, dan teman-teman yang juga mungkin tidak berkesempatan bertanya, tapi punya masalah yang sama, kebingungan yang sama sudah terjawab ya, Coach Fiska. Tentang separable, inseparable, transitif. Jadi yang aspek grammar tadi ya teman-teman itu terkait ya, nggak bisa dipahami hanya salah satu. Jadi nyambung. Jadi transitif, intransitif, separable, inseparable, untuk bisa memahami kedua, semuanya dipahami secara keseluruhan. Ya, kayak gitu. Siap, Siti Aisyah. Oke. Is there anything else, Coach Fiska? Kalau dari teman-teman lagi ada pertanyaan? Masih ada nggak yang mau ditanyain, teman-teman? Semoga jelas kalau begitu ya, teman-teman. Semoga kita harapannya adalah bisa memberikan manfaat ke teman-teman gitu aja sih. Perihal phrasal verb. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, sepertinya akan saya close saja. Tapi thank you so much kata Aulia. You're welcome guys. Hatur thank you-nya mohon sami-sami. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Kak Coach Andri sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga bisa membantu bahasa Inggris teman-teman kita yang datang hari ini ya. Siap. Sebelum saya close sesi ini, karena ada 2 sesi kan ya, sebelum saya close sesi ini, kita foto dulu. Jadi siap-siap teman-teman untuk dibuka kameranya. Oke, kita akan melakukan sesi foto virtual. Melakukan. Iya, keren juga. Wow, kita akan lihat nih